Kitian, apa kau tidak akan pernah berhenti? Sun Wanking, apa kau benar-benar tidak ingin melihatku? Aku memberitahumu Kitian, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Aku sudah memberimu semua yang kau inginkan, tapi tidak ada tetapi. Bahkan jika keluarga Sonku memelihara seekor anjing, memeliharanya selama 3 tahun, ketika melihat orang ia masih akan mengibaskan ekornya dan menggonggong 2 kali. Tetapi kami memelihara sesuatu yang tidak berguna sepertimu. Dan itu seperti memelihara bajingan tak tahu terima kasih. Yang kamu tahu hanyalah meminta uang. Aku membenci. Tidak sepeser pun. Benar Kitian. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shang. Dan ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Shao. Aku tidak peduli bagaimana kau berhasil menyelinap masuk ke tempat ini. Jika kau tahu diri, cepatlah enyah kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, kedua tuan muda ini akan memukulmu sampai mati di sini. Dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mengerti? Kitian, kegigihan seperti lintah dari bajingan sepertimu itu tidak hanya tidak akan memberimu apa-apa, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Cepat pergi, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kau pikir aku datang ke tempat ini hanya demi dirimu? Kalau begitu kau terlalu memuji dirimu sendiri. Kau tak berguna, benar-benar tak berguna. Mengapa kamu begitu agresif terhadap seorang wanita? Apakah kamu tahu? Menyelinap masuk tanpa izin. Tempat ini tanpa izin. Konsekuensi apa? Tempat ini milik Tuan Hu. Paling banter kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Paling buruk seluruh keluarga akan dimusnahkan. Apakah kamu mau coba? Konsekuensinya memang cukup parah. Tapi apa hubungannya denganku? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Aku sedang membicarakanmu. Apakah kamu memenuhi syarat? Kamu tidak diundang, namun kamu menyelinap ke tempat ini. Sudahkah kamu memutuskan? Bagaimana kamu ingin mati? Apa kau pikir orang-orang di sekitar Tuan Hu semuanya buta? Akankah mereka mengizinkan seseorang tanpa undangan untuk masuk begitu saja? Bagaimana? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Hu mengundangmu ke sini? Kenapa kau tidak bertanya? Aku, Tuan Muda Shang, orang-orang rendahan, tidak pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka. Agak bisa dimaafkan jika mereka lupa diri. Jangan marah pada seekor semut. Tapi ingat ini. Bahkan jika seekor semut melayang ke langit, itu tidak lebih dari seekor semut. Ia tidak akan pernah menjadi naga. Semuanya katakan padaku, apakah aku benar? Benar. Awalnya, aku berpikir bahwa orang-orang yang menghadiri konferensi aliansi pedagang, semuanya adalah elit bisnis, beradab dan bijaksana. Aku tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah sekelompok orang-orang sepertimu yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Para bajingan yang benar-benar tercela itu. Kau mencari mati. Kalian sekelompok sampah. Apa kalian bahkan pantas berbicara tentang pengalaman denganku? cukup, Kitian. Orang mana di sini yang bukan tokoh utama yang, jika mereka menghentakkan kaki kota Jiangbei, akan berguncang 3 kali. Beraninya kau menyebut para taipan bisnis ini sampah. Cepat minta maaf kepada semua senior di sini. Menyuruhku meminta maaf kepada mereka. Dengan segala hormat. Tidak ada satupun orang yang hadir di sini yang pantas. Turun. Ada banyak sekali aspek dalam segala hal. Masalah yang sudah ada selama milenium. Dan dunia ini memiliki dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengenakan pakaian desainer, memegang gelas berkaki, dan menghadiri beberapa perjamuan. Lalu berpikir mereka telah melihat dunia. Tutup mulutmu. Angin tidak tahu hujan gunung. Sama seperti anjing tidak mengerti ucapan manusia. Teman yang sedang minum itu. Pernahkah kau melihat hamparan luas bintang di padang gurun? Menggunakan pengalamanmu yang terbatas untuk dengan gegabah menilai pengalaman orang lain. Apakah ini yang kau sebut telah melihat dunia, tak tahu malu? Kau lancang. Jika kau menggunakan pengetahuanmu yang terbatas, meremehkan pemahaman, dan nilai orang lain, maka itu sungguh belum pernah melihat dunia. Apakah kau mengerti? Keluar. Keluar. Kitian, sudah cukup tingkahmu. Aku tahu perceraian itu merupakan pukulan besar bagimu. Tapi kita sungguh bukan orang dari dunia yang sama. Terima kenyataan baiklah. Sudah kubilang aku datang ke sini kali ini bukan untukmu.
Jangan besar kepala. Kamu sampah tak berguna. Apa yang kamu pura-purakan? Jangan kira kami tidak tahu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sekarang putriku. Seorang kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Jika kau memberitahu mereka, kau adalah anggota keluarga Sonku. Siapa yang tidak berani membiarkanmu masuk? Sekarang kau mengandalkan pengaruh keluarga Son kita. Namun kau merusak keluarga Son kita. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kitian, aku memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini untuk merusak pemilihan kakakku sebagai konferensi aliansi pedagang. Datang ke sini untuk membuat masalah. Berani bertindak liar di sini. Lupakan tentang nanti ketika Chu Lin Hu Tuan Hu tiba. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar tiba, kau tetap akan membayar mahal. Tidak perlu, dia hanyalah orang tak berguna yang tidak berarti. Nah, mengapa ayah kita harus turun tangan? Sekarang yang harus kau lakukan hanyalah berlutut, bersujud kepada kami, meminta maaf, dan kemudian ingat, aku mungkin saja mengampuni nyawa anjingmu. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kau pantas membuatku berlutut? Bagaimana jika aku tuan muda ini ikut campur? Semut. Kurang ajar. Kau ini makhluk macam apa? Berani menyentuhku. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tamat, kau benar-benar tamat. Tuan Muda Shou, apakah Anda baik-baik saja? Kau benar-benar berani memukul seseorang di konferensi aliansi pedagang. Bagus, meskipun kami tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi tim keamanan aliansi pedagang, tapi para tetua kami punya kekuatan. Begitu mereka tiba, kau tunggu saja untuk mati. Mati. Bukankah itu berarti melepaskannya terlalu mudah? Aku ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tepat sekali Tuan Muda Shou. Mari kita buat hidup anak ini lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika kepala 4 keluarga besar datang. Lalu kenapa? Mereka semua sudah tiba. Sempurna, aku akan membuat mereka semua bersujud di hadapanku. Kurang ajar. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Wang. Ayah, kau akhirnya datang. Itu hanya sebuah nama, tidak tahu hidup dari mati. Berani membuatku Zhang Tianxian bersujud di tanah. Dia orangnya paman-paman. Ini anak yang menghina kalian. Ayah, aku tidak tahu dari mana sampah ini menyelinap masuk ke tempat acara. Dia bahkan memukulku. Lihat-lihat betapa parahnya dia memukulku. Bagus nak, apa statusmu? Berani membuat masalah tepat di bawah hidung kekuasaan. Kepala keluarga Xian, status apa yang mungkin dia miliki? Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara keluarga Sunku selama 3 tahun. Sekarang setelah dia dibuang oleh keluarga Sun kita, tendang dia keluar dari rumah. Menyimpan dendam. Jadi dia sengaja lari untuk membuat masalah di sini. Kau sama sekali tidak boleh melepaskannya. Jadi dia adalah orang yang anjing penjaga yang diusir oleh keluarga Sun. Hanya berdasarkan dirimu, kau berani mengganggu konferensi aliansi pedagang, menyerang putraku, dan menghina saudara Zhang? Kau benar-benar mencari mati. Bocah, cepat dan berlututlah di hadapanku. Apa yang baru saja aku katakan? Apa tidak ada yang dengar jelas? Baiklah, aku akan mengatakannya lagi. Mengenai kalian beberapa orang ini di mataku, kalian hanyalah beberapa semut yang sedikit lebih besar. Kalian ingin aku berlutut? Apakah kalian memenuhi syarat? Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Apakah kau tahu apa yang kami 4 keluarga besar wakili? Mewakili apa? Apakah itu penting? Di hadapanku kalian semua hanyalah sampah tak berguna. Sambung keluarga Sanku memiliki aset 100 miliar. Kau hanyalah seekor anjing liar yang diusir oleh keluarga Sun. Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu di sini dan menghina kami. Hanya 100 miliar. Dan kau berani memamerkannya. Siapa yang memberimu keberanian? Gila, dia benar-benar gila. Apa kau tahu berapa 100 miliar itu? Itu adalah uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tidak, bukan dalam satu masa hidup. Uang yang tidak bisa kau hasilkan. Tolong jangan gunakan pemahamanmu yang sempit. Untuk mengukur kekuatanku, baiklah. Kau, Kakak dia ingin mati. Biarkan saja dia mati. Mengapa kau repot-repot dengannya? Tamu-tamu terhormat. Aku tahu kalian semua menganggap diri kalian mulia.
dan semua mengikuti jejak 4 keluarga besar. Tapi menurut pandanganku, lupakan 4 keluarga besar. Bahkan jika semua orang yang hadir digabungkan, kalian hanyalah setetes air di lautan di hadapanku. Aku bisa menjatuhkan kalian hanya dengan membalikkan tangan. Hanya itu saja. Sombong kau ini siapa? Kau berani mengklaim secara liar bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan para konglomerat bisnis Jiangbei kami. Nyonya Sun, apakah ini anjing yang dibesarkan keluargamu? Beraninya dia secara terbuka memprovokasi semua keluarga kuat di Jiangbei. Apa yang harus kita lakukan? Sun Wanking, kau sekarang seorang kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Apakah kau akan mengabaikan kami semua dan tidak menganggap kami serius? Tidak. Tidak menganggap serius siapapun sama sekali. Para kepala keluarga yang terhormat, kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman. Keluarga Sun kami sehubungan dengan para kepala keluarga. Kami sangat menghormati. Bagaimana kami berani secara terbuka menyinggung para kepala keluarga yang terhormat? Bu, lihat, sudah kubilang. Pria menjijikkan ini masuk. Jelas berusaha merusak hal baik ini. Kakak perempuanku terpilih sebagai kandidat Aula Aliansi Pedagang adalah dia ingin menghancurkan kesempatan besar. Kesempatan untuk melambung keluarga Sun kita. Anjing itu dibesarkan olehmu. Kau urus sendiri. Jika karena masalah ini, masa depan keluarga Sun kita hancur, jangan salahkan aku, ibumu sendiri, karena bersikap keras padamu. Ibu, mohon tenang saja. Aku akan mengurusnya. Para senior dan tetua yang terhormat, insiden hari ini adalah kesalahan Wanking. Wanking akan terlebih dahulu di sini menyampaikan permintaan maaf kepada Anda semua. Kitian, awalnya aku masih merasa bersalah padamu. Tapi sekarang tampaknya bahwa seseorang yang berpikiran sempit sepertimu, egois dan mementingkan diri sendiri, dan bertindak sembrono, pada dasarnya tidak pantas mendapatkannya. Jika kau masih ingin aku menghargaimu, segera berlutut sekarang, dan bersujud untuk meminta maaf kepada semua senior dan tetua. Kau mungkin masih belum melihat situasi saat ini dengan jelas. Apa yang ingin kukatakan sama dengan apa yang kau katakan. Aku merasa enggan menceraikanmu. Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang. Kitian, masalah telah meningkat sampai titik ini. Namun kau masih berpura-pura di sini. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kematian. Hanya orang-orang ini. Aku bisa memusnahkan mereka hanya dengan mengangkat tangan. Ibu, lihat ini. Kau hanyalah bocah sombong. Kau pikir kau siapa? Kaisar bawah tanah Tuan Hu. Dan kau berani mengatakan bahwa dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghabisi kami semua. Benar-benar konyol. Tepat sekali, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri. Aku bahkan bisa bilang Tuan Hu adalah ayah angkatku. Apa kau percaya padaku? Tuan Muda Xiao, aku percaya padamu. Zhou Linhu, Kaisar bawah tanah. Jika dia datang ke sini, dia juga harus tunduk dan menyerah padaku. Kau bocah kecil. Benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut harimau. Orang macam apa Tuan Hu itu? Dan kau berani mengatakan bahwa dia akan tunduk dan menyerah padamu? Kau benar-benar tidak tahu karakter untuk mati. Bagaimana cara menuliskannya? Patriarks yang hentikan membuang kata-kata untuknya. Segera kerahkan tim keamanan aliansi pedagang. Patahkan semua anggota tubuhnya. Dan buang dia untuk memberi makan anjing. Keluarga Wangku mendukung usulan itu. Keluarga Li mendukung usulan itu. Setuju. Setuju. Bagus, karena semua patriark berbagi pandangan ini. Di mana tim keamanan aliansi pedagang? Ya. Dalam kapasitas saya sebagai ketua aliansi pedagang, saya perintahkan kalian untuk mengambil orang yang menyebabkan kekacauan di tempat ini, bocah kecil ini, dan seret dia keluar untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Siapa itu? Salam Tuan Hu. Kami menghormati Tuan Hu. Coba kulihat siapa yang berani begitu lancang. Nak, awalnya kau hanya perlu nyah begitu saja. Tetapi sekarang Tuan Hu sudah tiba. Nasibmu akan jauh lebih menyedihkan. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kitian, bisakah kamu berhenti menyeretku lagi? The film was translated and narrated by M Media. Aku menyeretmu jatuh. Siapa yang tidak tahu tentang hubungan kita sebelumnya? Kamu begitu lancang, hanya mencoba menyeretku untuk mati bersamamu. Sekarang kamu berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Hu, dan aku akan memohon kepada Tuan Hu atas namamu. Dengan cara ini kita berdua
bisa mengatasi bahaya ini. Tetapi jika kamu terus bertindak semamu, Sun Wan King, jangan berdiri di sini. Berpura-pura menjadi orang baik-baiklah. Karena kita sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan apapun. Juga berhentilah mencoba memuliakan dirimu sendiri. Kitian, kamu pikir melakukan ini sangat mengesankan bukan? Kamu pikir jika kamu bertindak seperti ini aku akan berubah pikiran bukan? Aku beritahu kamu, tindakanmu hanya akan membuatku semakin membencimu. Kakak hentikan membuang kata-kata untuknya. Alasan dia lari ke sini hari ini hanya untuk membuat masalah bukan? Kau seharusnya lebih dulu cepat memikirkan solusi dan lihat apa yang harus dikatakan agar kita tidak terseret. Cepat katakan padanya, Wan King jangan khawatir. Mengingat hubungan antara Tuan Hu dan aku, ini semua hanyalah masalah kecil. Selain itu, dengan bocah menyebalkan ini, kau sudah lama tidak memiliki hubungan. Aku di sini. Terima kasih Tuan Muda Zhang. Namun karena masalah ini, pada akhirnya disebabkan olehku, aku masih perlu memohon ampun kepada Tuan Hu. Baiklah. Itu bisa diterima. Kitian, insiden hari ini adalah kamu mencari mati. Jangan salahkan orang lain. Di dunia bawah, jangan katakan bahwa aku Sun Wan King mengabaikan hubungan masa lalu kita dan menolak menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Tidakkah kau masih bisa melihat dengan jelas siapa yang berdaulat dan siapa yang menjadi bawahan? Baiklah. Su Lin Ho. Kitian, benda macam apa kau ini bocah? Beraninya kau tidak hormat pada Tuan Hu. Tuan Hu, saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Karena membiarkan anjing lancang masuk ke pertemuan ini. Siapa yang kau sebut anjing? Dia itu dia. Kau punya keberanian yang luar biasa. Tuan Hu, tahu kenapa kau malah memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Dasar bodoh terkutuk. Chiu Lin Hu menghormati Tuan Muda Qi. Apa yang terjadi pada Tuan Hu? Mengapa dia berlutut? Tuan Hu, ini... Su Lin Ho. Kau memelihara anak buah yang buruk. Tokoh hebat yang telah melihat dunia. Bawahan itu bersalah. Saya mohon Tuan Muda Qi menghukum saya. Tuan Hu, apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seekor anjing liar yang kebetulan dipelihara. Dasar bodoh buta. Bukan begitu. Ada apa denganku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia hanyalah seekor anjing liar. Anak durhaka. Diam. Tuan Hu, Xiao Kai masih anak-anak. Dia salah bicara. Dia menyinggung Anda, Tuan. Mengingat hubungan kita. Ayah. Siapa yang punya hubungan denganmu? Jangan sebut-sebut anakmu. Bahkan seluruh keluargamu tidak bisa lolos dari hukuman. Dan kalian bertiga keluarga. Jangan berpikir ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan tentang masalah hari ini. Kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Tuan Muda Qi. Para bajingan yang tidak tahu menilai karakter ini. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon berikan perintah Anda. Sekelompok penjilat. Orang-orang bermata anjing yang meremehkan orang lain ini. Membiarkan mereka ada hanya akan merugikan rakyat Jianbei. Dimengerti. Penjaga. Mulai sekarang 4 keluarga besar disingkirkan dari Jianbei. Disingkirkan. Tidak kakak. Kitian yang menyebalkan itu. Apakah dia mungkin punya identitas lain? Tuan Hu benar-benar demi dia. Membuat 4 keluarga besar Jianbei semuanya dihapus dari daftar. Aku juga tidak tahu. Tuan Hu, kasihanilah kami Tuan Hu. Tuan Hu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang kami. Anda harus mengampuni kami. Ini juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kami. Itu semua ulahnya Zhang Tianxiang anjing tua ini yang memaksa kami untuk berdiri bersamanya. Jika Anda ingin menghancurkan seseorang, hancurkan keluarga Zhang, mohon ampuni keluarga Li saya. Bahkan sekarang kau masih tidak tahu kepada siapa kau harus berlutut. Dan kau masih berani memohon belas kasihan padaku. Tuan Muda Qi, kasihanilah kami. Tuan Muda Qi, Tuan Muda Qi, ampuni hidup kami. Jangan repot-repot. Aku hanyalah menantu yang tidak berguna oleh keluarga Sun yang baru saja diusir dari rumah. Kemampuan apa yang kumiliki untuk menyelamatkan nyawa kalian? Apakah kalian semua mengerti maksudku? Penjaga, seret mereka semua pergi. Tunggu apa? Kau berani menyuruhku menunggu? Saya Zhang tidak berani. Tapi saya Zhang ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Tuan Hu.
siapa sebenarnya Gitian ini? Sehingga dia pantas bagi Tuan Hu melakukan upaya sebesar ini. Kau bahkan tidak mengenal Tuan Muda Qi. Tidak heran 4 keluarga besar kalian akan segera lenyap. Su Linhou, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa menghancurkan 4 keluarga besar kita? Ketua Xiang benar. Xu Linhu, kau hanyalah seorang kaisar bawah tanah. Masalah di atas tanah masih harus diputuskan oleh Tuan Kota. Kau pikir kau bisa sendirian di kota Jiangbei, memegang kekuasaan mutlak? Aku memberitahumu, kau tidak bisa melakukannya. Kau tidak sepadan. Tenang, ayah. Xu Linhu. Qitian. Aku tidak peduli hubungan apa yang kau miliki. Di sini di kota Jiangbei, Tuan Kota adalah satu-satunya otoritas. Pada konferensi aliansi pedagang ini, Tuan Kota juga akan datang langsung ke tempat kejadian. Jika kau berani bertindak lancang di sini, 4 keluarga besar kami pasti akan mengajukan petisi bersama. Dan kemudian, kami akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Wang saya mendukung itu. The film was Aku ingin translated melihat and narrated by M. ketika Media. Tuan Kota tiba. Apakah dia akan berpihak padamu, Xu Linhu? Dan si tak berguna milikmu ini? Atau dia akan berpihak pada 4 keluarga besar kami yang telah berdiri tegak di Jiangbei selama beberapa ratus tahun terakhir ini? Jadi bagaimana jika dia adalah Tuan Kota? Jika dia datang memohon dan kurang bijaksana, aku akan tetap mengirimnya untuk bergabung dengan kalian ke neraka bersama-sama. Siapa yang punya keberanian untuk berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Salam Tuan Kota tidak perlu formalitas. Tuan Kota Jiangbei. Si bodoh kecil mana barusan yang berani mengirim Tuan Kota ini ke neraka? Tuan Kota. Itu dia. Pemuda bernama Qitian inilah. Dia tidak hanya mengganggu konferensi aliansi pedagang hari ini, tetapi juga mengancam akan mengirimmu dan kami ke neraka. Qitian, dari mana datangnya bocah liar ini? Nada bicaranya cukup sombong. Tuan Kota, orang ini awalnya adalah menantu keluarga Sun, namun dia hanyalah seorang bajingan. Tidak ada namun. Tuan Kota, Qitian hanyalah seorang bajingan. Dia sudah lama diusir oleh keluarga Sun kami. Sekarang dia dengan keluarga Sun kami. Sama sekali tidak ada hubungan. Benar sekali, Tuan Kota. Qitian si tak berguna itu telah menyimpan dendam sejak menceraikan saudara perempuanku. Sekarang dia melihat saudara perempuanku akan menjadi kandidat untuk konferensi aliansi pedagang. Dia lari ke sini untuk membuat masalah. Jika kau berbicara tentang dia dan keluarga Sun kami, hanya ada kebencian. Sama sekali tidak ada hubungan lain. Tidak, kakak. Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jika kau tidak segera angkat bicara, seluruh keluarga kita akan dihancurkan olehnya. Qitian, Tuan Kota telah tiba. Apakah kamu masih tidak mau berlutut dan meminta maaf kepada 4 keluarga besar? Apakah kamu benar-benar ingin menyeret keluarga Sunku dan dikubur bersamamu? Menyeretmu jatuh untuk dikubur. Kau mungkin terlalu menghargai dirimu sendiri. Qitian, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih sangat keras kepala dan sesat. Aku Sun Wanqing tidak akan lagi peduli padamu. Tuan Kota, keluargaku dan Qitian tidak ada hubungannya dengan itu. Semua yang dia lakukan juga tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda ingin membunuhnya atau menyiksanya? Aku tidak peduli. Ya, Tuan Kota. Masalah ini, keluarga Xiang kami bisa bersaksi. Semuanya adalah ular. Orang tak berguna bernama Qitian ini bukan hanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun, itu tidak ada hubungannya dengan semua orang yang hadir di sini. Bukankah begitu? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana mungkin seorang si tak berguna yang diusir dari rumah ini punya keberanian untuk bertindak liar di konferensi aliansi pedagang ini? Tuan Kota, biarlah Xu Linhou yang entah kegilaan apa yang merasukinya bersikeras menghancurkan 4 keluarga besar kami hanya untuk membela. Jika Qitian yang tidak berguna itu berani menunjukkan wajahnya. Xu Linhu, ini melibatkanmu juga. Demi menantu yang diusir ini, kau benar-benar ingin menghancurkan 4 keluarga besar Jiangbeiku. Itu benar. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda Qi, sekalipun aku Xu Linhu harus mati, aku akan melawan mereka sampai akhir yang pahit. Su Linhou,
Saya sarankan Anda menyingkir. Jika tidak Tuan Pata akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan berani melukai sehelai rambut pun di kepala Tuan Muda Qi. Kau Xiu Linhu yang kurang ajar. Aku Tuan Kota telah terlalu lunak padamu selama beberapa tahun terakhir ini. Sekarang kau bahkan tidak menghargaiku. Bagus. Xiu Linhu yang sangat bagus. Apakah kau telah menjadi kaisar bawah tanah begitu lama, sampai kau lupa siapa dirimu? Berani bersikap begitu lancang di hadapan Tuan Kota. Sungguh surga pertama-tama membuat gila. Mereka yang ingin dihancurkan. Tangkap mereka, Xiu Linhu dan Qitian keduanya. Giring mereka ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Siapapun yang ingin menyentuh Qitian harus melangkahi mayatku dulu. Su tua. Sudah sering kubilang padamu. Jianghu bukan tentang berkelahi dan membunuh, tapi tentang hubungan antar manusia dan etika sosial. Kau adalah Tuan Kota. Kelancangan ini. Apakah kau yakin hanya mendengarkan cerita sepihak mereka sebelum bertindak melawanku? Kau semut tak berarti. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Kota ini. Siapa yang memberimu keberanian? 4 keluarga besar bergeraklah. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Kota Jiangbei pemegang tongkat naga azur. Dengan hormat menyambut Tuan Qinghe dari Istana Naga Langit. Salam Tuan Qinghe. Tuan Qinghe dari Istana Naga Langit. Ini bagaimana ini mungkin? Tuan Kota, para kepala keluarga yang terhormat, cepat bangun kalian semua. Orang keji di depan mata kalian ini tidak pantas membuat kita semua membungkuk padanya. Benar sekali semuanya. Sampah ini tidak lebih dari Qitian si tak berguna itu. Seorang aktor yang disewa dengan uang. Apa seorang aktor yang disewa dengan uang? Tepat sekali. Patriark Xia, ini adalah Qitian si tak berguna itu. Seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Dia melakukan ini hanya untuk membangun momentum di depan keluarga Sun kami dan bekerja sama dengan penampilannya. Nah, kau berani bicara omong kosong. Dia memegang tongkat naga azur. Dia jelas adalah Tuan Qinghe. The Tuan film was Kota, translated saya and bersumpah setiap narrated kata by yang saya M. katakan Media. adalah benar. Pikirkanlah Tuan. Qitian si tak berguna itu tinggal di keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh. Sifat macam apa yang dia miliki? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Apalagi jika sampah ini benar-benar Tuan Qinghe. Identitas macam apa yang dia miliki? Yang dimiliki oleh anak itu Qitian. Pikirkan baik-baik semuanya. Itu masuk akal. Masuk akal. Begitulah adanya. Qitian. Kelancanganmu luar biasa. Turun Qitian. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sana? Letakkan segel itu. Ya letakkan. Letakkan. Fakta bahwa aku bisa datang ke sini sudah memberimu kehormatan. Kurang ajar. Tempat itu sengaja disiapkan untuk Tuan Muda Istana Naga Langit. Apakah itu sesuatu yang tidak berguna sepertimu? Bisa kotori. Sekarang cepat turun dari sana. Sejujurnya, aku adalah Tuan Muda Istana Naga Langit. Dia pasti. Dia adalah Tuan Muda. Tuan Kota. Anda mendengarnya bukan? Si tak berguna itu. Dia berani mengaku sebagai Tuan Muda Istana Naga Langit. Jika dia adalah Tuan Muda, mungkinkah dia diperlakukan seperti anjing oleh keluarga Sun kami selama 3 tahun penuh? Sekarang Anda harus percaya pada kami kan? Sampah ini hanyalah seorang aktris yang dia sewa dengan uang. Tepat sekali. Sungguh kelancangan yang luar biasa. Beraninya kau menyamar sebagai Tuan Qinghe dan menipu Tuan Kota ini. Tuan Pata. Makhluk yang tidak tahu batasnya sendiri seperti ini harus dipotong menjadi 1000 keping dan diiris perlahan sampai mati. Keluarga Shou kami mendukung mosi ini. Keluarga Li mendukung mosi ini. Keluarga Wang mendukung mosi ini. Keluarga San mendukung mosi ini. Mendukung. Cepat dukung mosi ini. Keluarga San mendukung mosi ini. Mendukung. Sungguh sangat bodoh. Qinghe, Bawahan itu ada di sini. bawa para bodoh pengkhianat ini dan musnahkan mereka semua. Ya, Penghujatan. Kami 4 keluarga besar Jiangbei akan menyatukan kekuatan kami dan menjatuhkan kedua
penipu curang ini. Jatuhkan dia bersama-sama. Staf naga ayorku ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Kakak Kitian. Siapa ini? Siapa ini? Pria milik baru Wosul. Dia akan menghancurkan kalian semua. Apa masalahnya? King Hei. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak memberitahu Rusul? Tuan muda. Saya minta maaf. Mengapa aku tidak boleh diberitahu? Mengapa dia datang ke sini? Benar sekali. Mengapa dia datang ke Jiangbei kami, wilayah kecil ini? Dari mana datangnya bocah ini? Berani berbicara sembarangan di depan tuan kota ini. Kalian tidak mengenalku. Lelucon, apakah tuan kota ini perlu mengenalmu? Salam Nona Bai. Sang Tianxiang, apa yang kalian berempat lakukan? Melapor kepada Tuan Kota. Ini adalah cucu dari orang terkaya di dunia, Bai Xiyuan. Bai Ruosui Nona Bai tertua. Orang terkaya di dunia. Apa dia? Dia adalah pewaris keluarga Bai. Nona Bai bawahan ini buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Saya telah menyinggung Nona Bai. Saya mohon ampun Nona Bai. Menyinggungku adalah masalah kecil. Tetapi kalian-kalian semua berniat menyentuh Kakak Kitian. Itu adalah pelanggaran berat. Apa Anda dan sampah itu? Tidak, Anda dan Tuan Ki saling terkait. Kakak Kitian. Dia adalah pria Bai Ruosul. Bai Nona Bai. Apakah Anda salah? Kitian sampah itu. Dia hanyalah seorang anak yang disingkirkan oleh keluarga Sun kami. Bagaimana mungkin dia layak untuk Anda? Kau kemari. Kau yang tidak tahu diri. Beraninya kau menghina kakakku Kitian. Mengapa kamu memukulku? Bahkan jika kamu adalah putri tertua keluarga Bai, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang tanpa alasan kan? Tanpa alasan. Apakah kau buta? Mereka yang menghina kakakku Kitian lebih dulu. Lagi pula aku Bai Ruosul. Bahkan jika aku memukul seseorang tanpa alasan, memangnya kenapa? Kamu Kitian, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Sembunyi. Aku Kitian tidak pernah bersembunyi di balik orang lain. Kitian, berhenti berpura-pura menjadi orang besar di sini. Keluarga Sun kami baru saja mengusirmu keluar pintu. Dan kau segera menempel pada pewaris keluarga Bai. Dan kau masih pamer di sini. Apakah kau tidak punya rasa malu? Tepat sekali. Kitian, aku memberitahu. Was translated and Ketika kamu narrated menikahi by adikku, Media. kamu adalah sampah. Setelah adikku menceraikanmu, kamu masih sampah. Jika bukan karena mengandalkan Nona Bai, hak apa yang kamu miliki? Kamu di depan kami, begitu sombong. Kau benar-benar mencari mati. Rusul. Bagi mereka yang merasa benar sendiri, berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Kakak Kitian, mereka mempermalukanmu seperti ini. Apakah kau tidak marah? Lupakan saja. Kitian, selain pergi di belakangku untuk mencari wanita di luar, selain hanya menyemburkan omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk mengejek keluargaku dengan sarkasme seperti itu? Kau menginginkan posisi ketua konferensi aliansi. Aku bisa memberikannya padamu dalam hitungan menit. Aku selalu berpikir sebelumnya bahwa kita memiliki cinta. Aku pikir kau berbeda dari gadis-gadis lain, tapi aku tidak pernah menyangka. Sun Wangkim, kau sangat mengecewakanku. Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Hak apa? Su Linho. Nona Sun, lihat apa ini? Ketua Aliansi Pedagang. Segel resmi Anda. Itu sudah disiapkan untukmu sejak lama. Nona Sun, semua yang telah Tuan Ki lakukan
adalah untukmu. Sayang sekali. Kamu tampaknya tidak memiliki takdir untuk itu. 1000 kesalahan 10.000 kesalahan semuanya adalah salahku. Selama posisi ketua aliansi pedagang ini diberikan kepada keluarga Sun kami, pernikahan antara kau dan Wan King, ibu menjamin bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah ikut campur lagi. Kaliber macam apa? Berani mencuri pria dari kubai Ruosui? Hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkan barang-barang keluarga kami? Kamu. Cukup, Ya Tuhan. Kitian. Apa yang kamu sebut posisi ketua aliansi pedagang? Aku khawatir, juga dari Nona Bai ini. Jadi sekarang kamu memohon begitu? Sebuah kesempatan yang didapat dari balik rok wanita lain dan kamu memberikannya padaku. Apakah kamu mencoba membuatku jijik? Nona Bai. Meskipun aku Sun Wan King, tidak bisa dibandingkan dengan orang besar sepertimu. Aku juga bukan wanita murahan yang akan menerima apa saja. Jika kamu ingin memainkan trik menjijikkan ini, aku tidak peduli. Tetapi jangan datang dan membuat jijik. Apakah aku Wan King akan cukup? Posisi ketua aliansi pedagang ini, siapapun yang menginginkannya bisa memilikinya. Aku Sun Wan King tidak peduli tentang itu. Kakak, Siapa yang memberimu izin Sun Wan King? kamu mau kemana? Kitian Nona Bai. Kalian berdua, jangan anggap dia serius. Benar. Jangan marah padanya. Aku akan segera memanggilnya kembali untuk meminta maaf padamu. Cepat pergi ibu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kakak, Aku pergi sekarang. kakak. Membiarkan kalian semua pergi tanpa terluka sedikit pun. Sudah cukup memberimu muka. Dan kau masih berpikir untuk kembali. Coba kembali, aku tantang kau. Ruosui tidak perlu bicara lagi. Biarkan mereka pergi. Kakak Kitian, mereka memperlakukanmu seperti itu. Apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Biarkan saja. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Tuan Ki benar-benar murah hati. Saya mengagumi Anda. Tuan Ki benar-benar bakat yang luar biasa. Hanya berdasarkan keluasan pikiran ini, maka tidak ada yang bisa menandingi. Kebahagiaanmu mungkin sedikit terlalu dini. Kakak Kitian, serahkan padaku. Baiklah, kalau begitu kau yang urus. 4 keluarga besar benarkah? Aku beri kalian waktu 1 hari. Kembali dan konsolidasikan aset keluarga kalian. Setengahnya serahkan kepada kakakku Kitian. Setengahnya lagi masuk ke kas negara. Jika kalian berani membangkang, aku tidak punya pilihan selain memberitahu kakakku. Pada saat itu, kalian akan tamat. Tidak. Tidak. Silakan Nona. Dan kau, Nona Bai. Tolong pertimbangkan pejabat ini. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Ki dan status Anda. Saya mohon Anda menunjukkan belas kasihan. aset keluarga disita. Dicopot dari jabatan dan posisi. Pergi bertani. Nona Bai. Beraninya kau, apakah kau ingin aku menanganinya secara pribadi? Tidak. Terima kasih Nona Bai. Karena telah berbelas kasih. Kakak Kitian, mereka telah membuat tempat ini benar-benar berantakan. Mari kita cari tempat yang romantis dan pergi berkencan. Aku tidak akan pergi. Tidak mungkin. Kau harus pergi. Ayo kita pergi. Kakak Kitian, ayo pergi. Putri, Kakak. Putri, Kakak. Putri. Putri, mengapa kau di sini? Cepat bangun. Tidak kakak. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Jika kamu melakukan ini bukankah kita akan? Apakah kamu sudah terperangkap dalam jebakan jalang itu? Kalau begitu katakan padaku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu pergi. Cepatlah. Kamu ikut dengan kau untuk mencarinya. Untuk apa? Suruh aku pergi mencari. Hal tak tahu malu itu? Untuk apa? Lakukan saja sekarang. Tentu saja ini untuk mendapatkan identitas ketua aliansi pedagang. Kembali. Itu benar. Ini awalnya milikmu. Mengapa harus diberikan kepada orang lain? Ibu, itu adalah sesuatu yang dia gali dari balik rok wanita lain. Kamu ingin aku tanpa malu pergi memintanya untuk mengembalikannya. Kitian mungkin tidak tahu malu, tetapi aku Sun Wan King masih punya harga diri. Putriku yang bodoh, gunakan otakmu sedikit. Ingin muka? Bisakah ingin muka memberimu makan? Jika dia ingin memberikannya padamu, ambil bagianmu, biarkan dia ambil miliknya. Ambil keuntunganmu sendiri. Kedua belah pihak tidak saling menunda. Lagi pula jika berbicara tentang tidak punya rasa malu, dialah yang tidak tahu malu. Keluarga Sun kami hanyalah mempermainkannya, menggunakannya untuk membantu keluarga Sun kami cepat meraih kesuksesan. Aku tidak akan pergi. Kakak,
Dengarkan saja ibu. Bisakah kamu? Gunakan otakmu. Aku baru saja menerima kabar. Ketua Balai Istana Naga Langit. Alasan dia tidak datang ke konferensi aliansi pedagang adalah karena dia akan berada di Jiangbei beberapa hari ini untuk menggantikan posisi ketua balai. Selama besok aku berhasil menjalin koneksi dengannya, aku pasti akan membuat Kitian membayar. Kakak, bagaimana denganmu dan ketua Balai Istana Naga Langit itu? Apakah kamu mengenalnya? Ayah mertua yang terhormat, tolong lihat siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Berani menyamar sebagai menantu idaman. Kalian berdua. Kalian tunggu saja. Aku akan mengurus kalian nanti. Salam Tuan Ki. Nona Bai. Gila pasti gila. Kalian semua satu persatu. Mengapa kalian membungkuk pada mereka? Ayah mertua. Kenapa kalian tidak mengenali kami lagi? Mengenalimu? Mari kita lihat apakah mereka berani mengenali. Kau. Apakah ini karena kau? Mustahil, benar-benar mustahil. Kalian hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin? Karena kalian. Bajingan. Kematian sudah dekat. Masih berani menyamar sebagai putriku yang berharga. Apakah kau percaya bahwa aku sekarang akan langsung membunuhmu seketika? Cukup berhenti berakting. Bukankah mereka putra dan putrimu? Apa kau pikir kami tidak bisa membedakan? Aku pantas mati. Benar-benar pantas mati. Bahkan harimau buas pun tidak memakan anaknya. Kalian berdua menghadapi bahaya. Malah meninggalkan anak-anakmu dan mengabaikan mereka. Apakah kalian pantas menjadi ayah? Apakah kalian pantas menjadi suami? Tuan Ki benar untuk menceramahi kami. Kalian berdua. Mengapa kalian tidak segera berlutut dan meminta maaf? Dan Nona Bai, bersama Tuan Ki. Ayah, aku menolak. Idiot. Masih tidak bisa melihat bahkan sekarang. Nona Bai ini adalah putri dari keluarga Bai. Dan Tuan Ki ini adalah suami idaman Nona Bai. Putri keluarga Bai. Suami idaman. Nona Bai, mohon maafkan kami. Aku buta dan gagal mengenali kebesaran. The film was Tuan Ki, saya salah. translated and narrated by M Media. Saya salah. Saya salah. Kakak Kitian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? Berani menyentuh Ruosul. Kalau begitu hukum kedua keluarga kalian. Pergi terima hukuman disiplin. Tolong jangan. Tolong jangan. Jika aku mendapati kamu bersikap patuh, tetapi curang lagi. Mati. Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Tuan Ki, hati-hati. Tuan muda Anda kembali. Ayah. Bagaimana kabarmu? Nah. Kau hampir membunuhku karena marah. Aku berharap selagi aku masih hidup dapat melihatmu berhasil menduduki posisi Baicheng sebagai tetua agung. Dia akan membantumu. Tuan muda, minumlah teh. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk ayahku? Mungkin hanya 2 hari ini. Aku akan mewarisi besok posisi ketua Istana Naga Langit. Kakak perempuan. Lihat, tidak ada seorang pun di sini yang memperhatikan kita. Lagi pula kita tidak mengenal mereka. Apa Tuan muda Istana Naga Langit? Mengapa kita bahkan ada di The sini? film was Benar, Nak. translated and Ini benar-benar narrated agak by terlalu M canggung. Media.
Aku kenal ketua Istana Naga Langit. Lepaskan aku. Lepaskan gadis itu. Tapi aku pingsan hari itu. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Ketika aku bangun lagi, aku menemukan cincin tambahan di sampingku. Kemudian aku mengetahui bahwa ini milik Istana Naga Langit. Cincin ketua istana. Ya Tuhan, kakak, kamu punya cerita seperti ini. Jika memang begitu, maka keluarga Sun kita akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Bukankah itu sudah pasti, Ibu? Tentu saja. Bukankah itu Kitian anak itu? Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia di sini lagi? Mantan menantu kita, kenapa dia datang sendirian hari ini? Rubah betina milikmu itu tidak ikut datang. Apakah itu perlu dikatakan? Dia pasti sudah dicampakkan olehnya. Nona Bai Rusul putri tertua dari keluarga Bai. Bisa memandangnya dengan baik selama sehari. Kuburan leluhur keluargamu pasti sudah berasap karena keberuntungan. Dan kamu masih berharap secara delusi untuk dipertahankan selamanya. Kodok menempel pada kemoceng. Mengapa kamu bersikap sombong? Ruosu tidak datang hari ini. Dan kalian semua bertindak senaknya seperti ini. Kau berani berbicara kepadaku seperti ini lagi. Nat, jangan berpikir bahwa hanya karena Nona Bai menahanmu, kamu bisa begitu sombong. Aku memberitahumu. Ketua Istana Naga Langit memilih kota Jiangbi kita untuk suksesi. Karena dia menghargai kita, keluarga terkemuka Jiangbi. Apa hubungannya itu denganmu? Jika kita mendapatkan dukungan dari Ketua Istana Naga Langit di masa depan, kita akan melesat lurus ke atas. Benarkah begitu? Kalau begitu aku harus mendahulu mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kitian, hal-hal memalukan yang kau lakukan sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi acara hari ini bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Tuan Muda Istana Naga Langit dan aku pernah bertemu sekali. Aku sarankan kau tidak membuat masalah di sini atau mencoba mencapai langit dalam satu langkah secara hayalan. Benarkah begitu? Tuan King He telah tiba. Kami mengundang Tuan Muda Istana Naga Langit untuk mewarisi posisi ketua istana. Itu Kitian. Ternyata itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? Kakak, bagaimana bisa ini? Mengapa dia duduk di sana? Mengapa dia? Bukankah dia Kitian? Bukankah itu aktris itu? Dia berakting lagi. Salam kepada ketua istana. Tidak. Jangan beri hormat. Hormat, cepat bangun. Kitian mungkin hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia, Tuan Muda Istana Naga Langit? Kau keliru, cepat bangun. Benar sekali semuanya. Kitian bajingan ini hanyalah menantu yang dibesarkan oleh keluarga Sun kita selama 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang ketua istana? Bangun kalian semua, cepat bangun. Kamu sedang berakting. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Itu akting, dia hanyalah seorang aktris. Kurang ajar, tampar mulutnya. Tidak, dengarkan aku. Kamu Berhenti memukulnya. Kitian, apakah ini yang kau sebutkan sebelumnya tentang membuatku menyesalinya? Nah, apakah kau merasa bahwa adegan saat ini membuatmu merasa sombong dan puas dan pantas kau dapatkan? Bahkan sekarang kamu masih begitu merasa benar sendiri. Apakah yang kukatakan salah? Karena kau adalah Tuan Muda Istana Naga Langit. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, apakah masalah akan memburuk sampai titik ini? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya padaku? Kamu tidak akan percaya. Kamu hanya akan berpikir bahwa aku Kitian hanyalah orang bodoh, berbicara besar lagi, dan menghina kecerdasanmu. Bahkan jika kami tidak akan mempercayainya. Mengingat kekuatanmu, hanya dengan mengangkat jari, kau bisa membuat kami percaya. Apakah kau perlu menyembunyikan identitasmu seperti ini, dan kemudian secara brutal mengungkapkannya di depanku? tepat sekali. Atau apakah kau hanya
suka mempermainkan hati orang, dan pada dasarnya jahat. Kamu benar-benar harus dengan benar memeriksa dirimu sendiri. Jangan selalu menggunakan sudut pandang sempitmu untuk menilai orang lain. Kalau tidak orang yang akan memperlihatkan luka berdarah itu hanyalah kamu. Menantuku yang baik. Ibu salah paham padamu. Itu semua salah ibu. Seperti kata pepatah. Bagaimana sendok tidak menyentuh tepi panci? Bagaimana gigi tidak menggigit lidah? Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Sedikit pertengkaran dan keributan adalah hal yang sangat normal. Kakak ipar. Kakak iparku yang baik. Aku tidak. Lihat ini. Seperti kata pepatah. Aib keluarga tidak boleh diumbar di depan umum. Masalah keluarga kita sendiri. Jangan biarkan orang luar ini menertawakan kita. Jadi kakak ipar cepat turun. Hari ini, adik iparmu akan menjamu. Aku mengundangmu kakak ipar untuk pergi makan enak. Cepat datang, kakak ipar. Ipar yang baik. Menantu yang baik. Apakah kamu pantas? Jika aku bukan Tuan Muda Istana Naga Film Langit, was translated apakah kamu masih and akan seperti ini narrated sekarang by M. terhadapku? Aku takut aku sudah lama mati di tanganmu. Apakah kamu masih akan seperti ini sekarang? Menantu yang baik, ipar yang baik. Apakah kamu memenuhi syarat? Kami tidak memenuhi syarat. Tetapi bagimu untuk menipu kami seperti ini, bukankah itu salah? Salah. Kemarin di konferensi Aliansi Pedagang, aku sudah memberitahumu. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Tapi bagaimana denganmu? Namun kamu mengatakan aku mendapatkannya dari bawah rok Rasul. Kamu menganggapnya menjijikkan. Kamu tidak peduli dengan posisi sebagai ketua Aliansi Pedagang. Aku secara khusus mengaturnya untukmu. Itu justru untuk meningkatkan statusmu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu mencemuhnya. Kamu menutup telinga. Katakan padaku, ini salah siapa? Aku tapi. Bahkan jika semua ini dilakukan untukku, itu tetap tidak menyembunyikan fakta bahwa kau menipuku. Sun Wanqing, apakah kamu masih begitu keras kepala tersesat? Aku Kitian. Adalah penerus ketua Istana Naga Langit. Ayahku sangat menantang kita bersama, karena kamu hanyalah wanita biasa. Tapi bagaimana denganku? Aku bersedia melepaskan segalanya, melepaskan posisi ketua istana, posisi Istana Naga Langit. Karena aku hanya ingin bersamamu. Pertama kali, aku melihatmu. Aku jatuh cinta padamu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menghancurkan segalanya. Aku. Lepaskan gadis itu. Kakak. Orang hari itu adalah kau. Kita tamat. Kita tamat. Kali ini keluarga Son kita. Benar-benar dan sepenuhnya tamat. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Jadi ternyata semua ini dilakukan untukku. Aku memandangmu seperti itu sebelumnya. Aku benar-benar wanita yang paling bodoh di dunia. Selesai. Kami cukup bodoh saat itu untuk tetap berharap. Selesai keluarga Xiangku tamat. Aku. Keluarga Xiaoku hancur. Sekarang kamu tahu cara menyesalinya, kan? Sudah terlambat. Aku sekarang dalam kapasitas sebagai Ketua Istana Naga Langit. Menjatuhkan hukuman kepada kalian semua. Cepat pergi Kak, cepat pergi. Siapa yang begitu lancang? Berani menggunakan gelar Istana Naga Langit, Ketua Istana untuk bertindak lancang di sini. Ketua Agung. Kenapa Anda di sini? King Hei, begitukah caramu seharusnya berbicara kepada tetua ini? Apa yang harus dikatakan? Qing Hei menyapa Tetua Agung. Kitian. Apa yang kamu miliki? Di kota Jiangbei. Untuk mendambakan posisi ketua istana.
Paman Chen, apa maksud dari semua ini? Apa yang sedang aku lakukan? Kamu yang masih bau kencur, bocah yang tidak berpengalaman, berani duduk di Istana Naga Langit, di posisi ketua istana. Apakah Dewan Tetua setuju? Apakah aku Tetua Agung Istana Naga Langit? Chen Baiche, apakah aku setuju? Kenaikanku menjadi ketua Istana Naga Langit secara pribadi diinstruksikan kepadamu oleh ayahku. Aku membenci. Ketua Istana Lama tidak pernah memberikan instruksi seperti itu. Kehendakku kehendak Chen Baichen adalah kehendak Dewan Tetua. Ini adalah wibawaku, otoritas atau kekuasaanku. Hanya berdasarkan dirimu dan si King He kecil ini. Kamu berani mendambakan posisi ketua istana. Cepat lepas jubah naga itu. Serahkan tongkat kebesaran dan turun ke sini untuk menghadapi kematianmu. Ketua Agung. Suksesi Tua Naga Muda diperintahkan secara pribadi oleh Ketua Istana Lama. Itu sah dan pantas. Tindakan Anda saat ini, bukankah itu melampaui batas? Kelancangan, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Anda, King He, mundurlah. Tetua Agung, menilai dari niatmu. Kamu datang dengan niat buruk. Ketua Istana Lama belum mati. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Selama 3 tahun terakhir, kemampuanmu memutarbalikkan benar dan salah tentu saja telah berkembang. Mari kita bicara terus terang. Apakah kamu mungkin mengincar posisi Ketua Istana Naga Langit? Aku The tidak film pernah was berpikir seseorang translated di and ambang kematian narrated by M. masih akan Media. mencoba menimpakan kejahatan. Mengudeta kekuasaan milik orang tua ini, mimpi kosong. Posisi Ketua Istana Naga Langit membutuhkan seseorang yang memegang otoritas di seluruh negeri dan memiliki kebajikan untuk mendidik dunia. Barulah seseorang memenuhi syarat untuk naik. Lupakan tentang orang-orang di dunia. Tanya saja mereka yang hadir di sini. Siapa di antara mereka yang setuju? Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Bajingan seperti Kitiam, tidak seorang penjahat. Pada dasarnya tidak layak untuk menduduki posisi ketua istana. Saya, keluarga Sun kami juga tidak setuju. Biar saya beritahu, Tetua Agung Kitiam, bocah kecil ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk naik ke puncak, yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Tentu saja harus seseorang seperti Anda, sangat dihormati dan berbudi luhur. Seseorang yang memiliki kebajikan dan keterampilan. Barulah mereka bisa duduk. Ibu, biar saya beritahu, kesempatan bagi keluarga Sun kita untuk bangkit telah tiba. Cepat bicara, cepat bicara. ya, Ketua Agung, Kitian si tak tahu terima kasih ini. Keluarga Sun kami membesarkannya selama 3 tahun penuh. Jika dia tidak tahu berterima kasih, itu tidak masalah. Tetapi dia bahkan memukul ibu mertuanya dan meninggalkan istri yang menyelamatkannya. Istrinya yang telah lama menderita. Sampah seperti dia. Dia tidak pantas menjadi ketua Istana Naga Langit. Apa hal seperti itu terjadi? Benar, Tetua Agung. Pertama dia memukul saya dan ibu saya. Dia bahkan ingin memukul saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya dia adalah istri sahnya. Dia tega melakukan itu. Sampah seperti dia. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pantas dicincang menjadi 10.000 keping. Dia pada dasarnya tidak layak. Apa yang kau katakan, adik kecil? Tetua, ini semua salahku. Itu semua karena aku tidak mempercayainya. Aku mencurigainya. Semua masalah ini adalah ulah kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkannya. Apa yang kamu katakan, Kak? Tetua Agung itu dia. Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Semua yang dikatakan Nyonya itu benar. Kita semua bisa bersaksi. Tetua Agung. Kalian, Kamu mencari mati. kakak Kitian. Tuan muda, Kitian sudah tamat. Kitian sudah tamat. Kitian. Yang kuberikan padamu untuk diminum adalah air pemutus jiwa. Itu kebetulan menetralkan hunyuan trukimu. Kamu tercela. Waktumu untuk mati telah tiba. 4 dewa perang agung, dengarkan perintahku hadir. Bunuh pasangan keji ini. Pengkhianat Istana Naga Langit. Ya.
Aku. Tuan muda, Kamu diracun. Bagaimana kamu masih bisa sekuat ini? Orang tua. Ki sejati hujan warisan keluargaku. Semakin kuat di setiap generasi. Racunmu yang sedikit itu tidak bisa meracuniku hingga kalah. Karena memang begitu. Maka jangan salahkan tetua ini karena bersikap kejam. Tetua Agung Istana Naga Langit ada di sini. 4 roh pahlawan agung. Dengarkan dekretku. transmigrasi Roh Kudus. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka urusan internal Istana Naga Langit menjadi begitu dramatis. Perubahan besar seperti itu di Istana Naga Langit ternyata disebabkan olehmu pencuri kecil. Tetua Agung lama tidak bertemu. Pencuri kecil, jangan pernah berpikir untuk menyakiti Tetua Agung. Roh suci Istana Naga Langit. Kau orang tua bau. Roh suci Istana Naga Langit. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan saat melawan kaum barbar. Namun kamu justru menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. Tidakkah kamu takut akan pembalasan ilahi? Saya adalah langit. Naga azur burung vermilion. Kura-kura hitam harimau putih, dengarkan perintahku. Eksekusi Ketian. Tunggu. Roh-roh suci Istana Naga Langit. Kamu awalnya dimaksudkan untuk generasi. Untuk melindungi Istana Naga Langitku. Namun kini kau berniat membantu yang jahat. Dan menolong pengkhianat ini. Omong kosong. Kau bocah muda. Bagaimana mungkin kau menjadi ketua Istana Naga Langit? Anak ini diracun. Berhenti membuang kata-kata padanya. Bunuh dia. Kau tidak mau mendengarkan alasan. Kalau begitu mari bertarung. Sombong sarang. Tongkat penghubung. Leluhur Istana Naga Langit. Mohon berikan aku kekuatan ilahi. Tak terkalahkan. Tuan muda, Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Kau bajingan tua. Masih menentang bahkan di ambang kematian. Kau seharusnya mempertimbangkan dengan serius nasibmu. Kitian. Kau melukai roh suci penjaga nasionalku. Tidak akan lama lagi. Sebelum semua orang mengkhianati dan meninggalkanmu. Dan kau akan dicincang menjadi 10.000 keping. Orang sering berkata. Kata-kata orang yang sekarat itu baik. Aku tidak menyangka bahwa bahkan saat menghadapi kematian, kau masih tidak mengakui kebenaran. King Hei, bawahan itu ada di sini. tangkap bajingan tua ini. Dan lemparkan dia ke penjara penakluk naga. Hukum dia sesuai dengan kejahatannya. Beritahu seluruh aula. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bawa dia pergi. Aku akan menunggumu di neraka. Aku menunggumu. Penjara penakluk naga Istana Naga Langit. Itu adalah penjara yang paling brutal di seluruh dunia. Sudah berakhir. The film was translated Tetua Agung and juga tamat. narrated by M. Media. Ketua Istana Naga Langit hadir. Segera tunduk. Beri hormat kepada ketua Istana Naga Langit. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih ketua istana. Tidak perlu berterima kasih kepada ketua aula ini. Perhitungan dimulai sekarang. Tolong ampuni hidupku Tuan. Ampuni hidupku. Keluarga selku bersedia menyerahkan semua aset kami. Kami hanya memohon Tuan untuk mengampuni hamba yang rendah ini. Dan nyawa seluruh keluarga kami. Keluarga Zhao saya bersedia menyerahkan semua properti keluarga kami. Ampuni hidup kami Tuan. Mohon ampuni hidup kami Tuan. Keluar.
Apakah kau masih memiliki sisa harta keluarga? Tuan. King Hei. Bawahan Anda ada di sini. 4 keluarga besar Jianbei. Keluarga Sang Wang Li dan Shao. Semuanya harus dilemparkan ke penjara penakluk naga. Tidak akan pernah dibebaskan seumur hidup mereka. Bawa mereka pergi. Tuan. Mohon ampuni hidup kami, Tuan. Mohon ampuni hidup kami, Tuan. Kitian, Tidak, tunggu Ibu. Dia seharusnya dipanggil ketua istana. benar-benar, Tuan Ketua Istana. Wan King kami dan Anda telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Demi pernikahan Anda. Sebenarnya, gigi dan lidah. Bagaimana mungkin mereka tidak bertengkar? Memiliki konflik kecil dalam keluarga. Sangat normal. Mempertimbangkan hal ini, Anda tidak bisa menempatkan kami, seluruh keluarga ke dalam penjara. Tidak, itu benar. Kakak ipar, seperti kata pepatah umum. Kita adalah keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki perselisihan. Ini sangat normal. Kamu. Orang besar mengabaikan kesalahan orang kecil. Jika kamu masih merasa bahwa kamu belum melampiaskan amarahmu, saya Sun Xin ada di sini. Saya akan berlutut di hadapanmu. Bahkan selama 3 hari 3 malam. Kakak ipar yang baik. Berhenti. Aku mantan iparmu. Tidak tahan dengan ini. Kau Tuan Buddha Sun yang berlutut. Tidak. Kitian, aku tahu keluarga Sunku telah berbuat salah padamu. Tapi tolong pertimbangkan hubungan kita selama 3 tahun. Lepaskan ibu dan adik laki-lakuku. Semua kemarahanmu. Aku Sun Wan King akan menanggungnya sendiri. Sun Wan King bahkan sampai sekarang. Apakah kau masih melihatku Kitian di hatimu sebagai semacam orang picik dan pendendam? Lupakan saja. Nasib kita sudah tersegel. Mengapa harus berkata lebih banyak? Mulai sekarang, kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Kakak Kitian, kamu diracun? Apakah kamu baik-baik saja? Itu hal kecil. Kakak Kitian, di sini terlalu membosankan. Ayo kita pergi berbelanja. Baiklah. Aku sudah berada di Jianbei selama 3 tahun. Dan belum sempat melihat-lihat dengan benar. Pergi. Dengan hormat mengantar ketua istana. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Turun ke sini. Pergi. Siapa itu? Saya takut. Jangan sentuh saya. Kau dengar kau punya nyali. Tak kusangka kau tak punya otak. Otak apa? Wanita tua ini punya banyak otak. Berhenti bicara. Siapa orang tua ini? Siapa? Akulah yang menyelamatkanmu. Ketua Agung Istana Naga Langit. Chen Baichen. Ketua Agung apa? Bukankah kau juga dikurung? Tepat sekali. Penjara naga itu dibangun olehku. Masih bisakah itu menjebakku? Tetua ini menyelamatkanmu. Aku hanya meminta satu hal. Pergi dan tangkap mantan istri Kitian. Dan Bai Rosway yang berada di sisinya. Bawa keduanya kepadaku. Setelah kau berhasil, aku akan memberimu keluarga bangsawan tertinggi yang berdiri tegak di dunia. Apel. Menangkap wanita Kitian. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kau takut? Bukankah kau selalu ingin balas dendam? Meskipun Kitian tangguh, kelemahannya adalah hati yang lembut. Wanita Kitian, jika mereka semua ditangkap di sini, apapun yang kita ingin dia lakukan, dia akan melakukannya.
Aku tetap tidak berani. Saya tidak berani, saya tidak berani. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika Kitian mengamankan posisinya sebagai ketua Istana Naga Langit, kedua keluargamu pasti akan menderita. 2F. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kita akan mati bagaimanapun juga. Suami, saya akan mendengarkan Anda. Apa yang Anda katakan harus kita lakukan. Saya akan melakukan persis seperti itu. Bagus. Pemuda ini bisa diajari. Hubungan kita sudah berakhir. Mengapa bicara lebih banyak? Sun Wanking. Siapa kau? Aku adalah teman Kitian. Masuk ke mobil, aku akan menjelaskan detailnya padamu. Lupakan saja, aku tidak mengenalmu dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Kitian, kamu benar-benar luar biasa. Aku sangat menyukaimu. Ki sejati primordialku. Awalnya itu ditujukan untuk Wan King. Bukan itu maksudku. Gadis bodoh. Aku milikmu sekarang. Dan aku akan menjadi milikmu di masa depan juga. Ketua istana, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. King Hei, apakah kamu punya kepekaan waktu? Tidakkah kamu lihat kakak Kitian dan aku sedang sibuk bermesraan? Nona Bai, masalah ini benar-benar sangat mendesak. King He bicara. Bawahan ini tidak kompeten. Chen Baicheng melarikan diri. Apa? Kau sekarang adalah bawahan terpercaya ketua aula ini. Bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi? Sudahlah, kita akan menangkapnya lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, ketua istana. Apa yang dikhawatirkan bawahan itu? Bukanlah apakah Chen Baicheng melarikan diri, tetapi bahwa dia mungkin mengambil tindakan nekat yang akan merugikan Anda. King Hei, pantas saja kakak Kitian memanggilmu bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Orang tua itu hampir tidak bisa menyembunyikan dirinya tepat waktu. Beraninya dia muncul, tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres. Tidak masalah. Jika dia muncul lagi, aku akan menamparnya sampai mati. Kitian, kau bocah. Bagaimana menurutmu pemandangan ini? Chen Baicheng, kau anjing tua. Aku memberimu waktu setengah jam. Cepatlah sendirian, Kak. Gudang tua di pinggiran kota. Kau. Chen Baicheng. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ketua istana, Anda sama sekali tidak boleh pergi. Chen Baicheng tahu persis bahwa Anda sangat menghargai hubungan dan bahwa Anda tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Karena dendam pribadi Anda, itulah mengapa dia berani menculik Sun Wanking untuk memancing Anda ke dalam jebakan. Kakak Kitian, aku tidak cemburu karena wanita ini menghentikanmu. Tapi King Hei benar, orang tua itu pasti sudah memasang jebakan yang tak terhindarkan, hanya menunggu untuk berurusan denganmu. Rusul. Masalah ini dimulai karena aku. Terlepas dari apakah Wan King dan aku masih memiliki perasaan lama, aku harus pergi dan menyelamatkannya. King Hei, Bawahan itu ada di sini. siapkan mobil. Aku harus sampai ke gudang secepat mungkin. Kakak Kitian, kau kembali. Kau jalan kecil. Kita bertemu lagi. Apel, kita bertemu lagi. Bicaralah. Chen Baicheng, aku sarankan kau tidak membuang-buang usahamu. Tidak mungkin bagi Kitian untuk datang dan menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu. 3 tahun ini kau habiskan bersamanya. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau menyakitinya. Ditambah dengan 3 tahun ini, kebersamaan yang intim. Bahkan jika ini adalah sarang naga dan harimau, Kitian pasti akan datang. Aku tidak memahaminya. Dia seharusnya saat ini bersama Nona Bai itu. Menikmati dunia romantis berdua. Chen Baicheng. Aku sudah tiba.
bebaskan Wan King. Sepertinya, aku lebih mengenalnya. Chen Baichen. Orang yang kau cari adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wan King, bebaskan dia. Aku benar-benar tidak menyangka, ketua istana Qi yang bermartabat bisa mengucapkan kata-kata sebodoh itu, melepaskannya. Lalu apa yang akan digunakan orang tua ini untuk mengancammu? Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa membuatku menyerah tanpa perlawanan? Apakah ini masih belum cukup? Mungkin tidak cukup. Wang Tianba, aku memberimu kesempatan sekarang untuk menebus dosamu. Jika kau membebaskan Wan King sekarang, hidupmu dan hidup seluruh keluargamu bisa diselamatkan. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Qi Tian, benar-benar layak disebut tetua agung. Mengatakan kau adalah seorang idiot. Kenapa kau tidak membuka matamu dan melihat siapa sekarang yang mengendalikan siapa? Sekarang akulah yang memberimu kesempatan berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras. Aku mungkin akan mempertimbangkan mematahkan anggota tubuhmu dan mengampuni nyawa anjingmu. Kalau tidak, aku tidak akan membunuhnya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau cukup cepat. Ketua aula masih lebih cepat. Qi Tian, kau bocah. Apakah kau menganggap orang tua ini sebagai angin lalu? Hanya berdasarkan kau benda tua. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Rusuh. Gendut, cepat lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Kakak Qi Tian. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Kakak Qi Tian pasti tidak akan mengampunimu. Kau jelek dan tidak punya otak. Di tangan siapa kau sekarang? Siapa yang tidak akan mengampuni siapa? The film was translated Kakak Qi Tian, and narrated tolong by cepat M pergi. Media. Jangan khawatirkan aku. Chen Baichen, kau anjing tua. Qi Tian, melihat gonggongan tak berdayumu saat ini benar-benar menyenangkan hati orang tua ini. Bagaimana dengan itu? Bisakah aku menghentikanmu sekarang? Baiklah, posisi ketua aula yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu. Tetapi aku harus memastikan bahwa kedua orang itu aman dan sehat. Sampah tak berguna ini. Kau masih berani menegosiasikan persyaratan dengan tetua agung kami. Qi Tian, kenapa kau tidak membuka dan melihat dengan baik siapa sekarang yang mengendalikan segalanya? Sekarang aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Sudah kubilang berikan padaku. Kau pikir kau ini siapa? Sayang, jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Qi Tian, kematianmu sudah dekat. Namun kau berani bersikap sombong. Benar-benar kurang ajar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau merasakan perasaan kehilangan. Jangan bergerak, Qi Tian. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan menguras darahnya. Jangan bergerak. Qi Tian, kau sekarang berada di tanganku. Seekor semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Bicaralah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kuinginkan? Orang tua ini tidak hanya ingin mendapatkan posisimu sebagai ketua istana, tapi juga ingin kau merasakan perasaan kehilangan di dunia fana. Kedua wanita ini, pilih salah satu. Orang tua kau keji. Keji. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Selama aku bisa menang, orang tua ini akan melakukan apa saja. Ketika aku naik ke posisi ketua istana, siapa yang bisa berkata apa-apa? Dan siapa yang berani berkata apa-apa? Bagaimana menurutmu, ketua istana? Ya, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau, ketua istana Qi, juga akan mengalami hari di mana kau menundukkan kepala ini. Namun, ini masih jauh dari cukup. Aku memberimu waktu 1 menit untuk membuat pilihanmu. Jika kau melebihi 1 detik, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Sedangkan untuk Beirusue, itu sama saja. Setelah waktunya habis, aku akan membuka pintu air dan menguras darahnya.
Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kakak Kitian. Kenapa kau tidak menyelamatkannya? Aku tahu. Jika kau tidak menyelamatkannya, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun kau akan membalaskan dendamku. Jangan khawatirkan aku. Dasar rubah betina. Berhenti berpura-pura di sini. Kau ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan simpati. Itu benar-benar menjijikkan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Aku dengan baik hati menyarankan Kakak Kitian menyelamatkanmu. Namun kau masih mengutukku seperti ini. Apa kau tidak punya rasa malu? Aku tepat sasaran bukan? Wajahmu yang sekarang menjijikan penuh kemunafikan. Benar-benar membuat orang muak. Sun Wanking, kamu tidak diizinkan berbicara tentang Rosu seperti itu. Apa? Sekarang kau tahu cara melindunginya? Benarkah begitu? Aku telah menikahimu selama 3 tahun. Sementara kau di luar, dipelihara olehnya begitu lama. Aku bahkan tidak tahu siapa di antara kita berdua yang benar-benar keterlaluan. Ketika aku bersamamu, aku selalu mengabdi dengan sepenuh hati. Kau berbohong padaku selama 3 tahun. Apakah kau pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Selama 3 tahun kau makan dan tinggal atas biayaku. Tepat setelah perceraian, kau dengan sombongnya secara terbuka membawanya untuk pamer di depanku. Apakah kau tidak punya rasa malu lagi? Kau orang yang keji. Kakak Kitian dan aku tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Kaulah yang mencurinya lebih dulu. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Sungguh kekasih masa kecil yang hebat. Cerita romantis. Benar-benar menjijikkan. Sun Wanking, kamu semakin lama semakin menjijikkan sekarang. Dan aku bahkan datang ke sini mati-matian untuk menyelamatkanmu. Kitian, berhentilah berpura-pura. Di permukaan, kamu datang untuk menyelamatkanku. Tapi kenyataannya, kamu tahu dia ditangkap lebih dulu. Kamu datang untuk menyelamatkannya. Kebetulan saja, aku juga dikurung di sini. Beraninya kamu masih bilang, kamu datang untuk menyelamatkanku. Sungguh menjijikkan. Kau wanita keji. Beraninya kau memfitnahku. Kakak Kitianku, aku akan membunuhmu. Jangan sentuh aku. Sungguh pertunjukan yang hebat. Sun Wanking, aku orang tua ini memberitahumu bahwa pemuda Kitian itu dan apa yang dikatakan Bai Rosu tidak mengandung satupun kebohongan. Jika kedua orang itu memiliki hubungan, tidak akan ada urusan untukmu. Semuanya disebabkan olehmu. Aku tidak menyangka kau benda tua. Benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang adil. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya takut Kitian akan terpancing oleh kebodohannya dan memilih untuk menyelamatkanmu. Itu tidak akan menyenangkan. Mengucapkan omong kosong belaka. Kitian hanyalah seorang bajingan. Aku Sun Wanking tidak akan memaafkannya bahkan sebagai hantu. Pikirkan apapun yang kau mau. 1 menit sudah habis. Kitian, kalau begitu aku akan membunuhnya. Tunggu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menggunakan chip di tanganku sebagai taruhan. Aku akan melemparkannya ke udara. Jika mendarat menghadap ke atas, aku memilih Rosu. Sebaliknya aku memilih Wanking. Serahkan pada takdir. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan mencincangmu sampai mati. Rosu. Kakak Kitian. Kakak Kitian. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah. Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. The film was translated and narrated by M Media. Wanking, kamu baik-baik saja. Kakak Kitian, wanita keji tadi, memarahi kamu seperti itu. Kenapa kau masih menyelamatkannya? Wanking sengaja bekerja sama denganku. Membantuku mengulur waktu. Apa kau mengatakan barusan? Dia memprovokasimu agar kau marah padanya dan meninggalkannya untuk menyelamatkanku. Kami punya sedikit perjanjian di antara kita. Kapanpun dia berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak dia maksudkan, dia akan cemberut. Apa yang dia katakan barusan adalah bohong. Itu hanya untuk mengendurkan
kewaspadaan mereka. Qitian, aku minta maaf. Aku salah. Aku benar-benar tidak menyangka kau dan mantan istrimu memiliki chemistry yang begitu baik. Bagus, sangat bagus. Sekarang setelah kalian berdua melepaskan, ketika kau membuat pilihanmu lagi, hatimu akan semakin sakit. Apa maksudmu? Kakak Qitian, aku tiba-tiba teringat. Dalam perjalanan ke sini barusan, mereka tanpa sadar memberiku makan sesuatu. Apa? Wan King, bagaimana denganmu? Aku juga. Bajingan. Apa sebenarnya yang kamu berikan kepada mereka? Pil emas hitam yang sangat beracun. Hanya ada satu penawar. Apakah kau ingin tahu di mana itu?